Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-87. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kembali kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih anugerahkan kekuatan iman dan fisik kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan fisik kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini. Dengan kekuatan iman kita sanggup meninggalkan aktivitas duniawiyah kita, pekerjaan kita, perkuliahan kita. Kita hadir di rumah Allah ini dengan niat ibadah kepadanya, dan kita akan selalu berharap semoga kehadiran kita yang sejenak di sini benar-benar ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita akan coba melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam surah yang ke-15 Al-Hijr ayat yang ke-87. Dan tentunya nanti juga ayat-ayat lain yang berkaitan dengan penjelasan atau syarah dari ayat ini. Namun sebelumnya kami mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa memupuk, menumbuh suburkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, firman Allah surah Al-Hijr ayat yang ke-87 ini memberikan sinyal kepada kita semua. Apa? Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh, kata Allah, kami telah memberikan kepadamu Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang kemudian kita sebut atau disebut oleh para mufassirin 7 ayat yang diulang-ulang itu yang dimaksud adalah suratul Fatihah, wal Qur'anul Azim, dan Al-Quran Al-Azim. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, yang menarik dari ayat ini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala pisahkan sab'an minal mathani, suratul Fatihah itu, dengan Al-Quran Al-Azim. Padahal sesungguhnya surat Al-Fatihah juga menjadi bagian dari Al-Quran Al-Azim itu. Kalaupun sekiranya Allah turunkan kalimat, sungguh kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Quran Al-Azim misalnya, maka tentu sab'an minal mathani sudah masuk di dalamnya.
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah pisahkan sab'an minal matani atau suratul Fatihah ini? Tentu ini bukan sebuah kebetulan belaka. Pasti ada maksud tersendiri di balik semua ini. Dan ketika kita baca tafsirnya dan kita lihat makna yang terkandung di dalamnya, bahwa ini menjadi sebuah kekhususan, keistimewaan sab'an minal matani dari surah-surah yang lainnya, sehingga dia dipisahkan dari Al-Quran Al-Azim itu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, apa keistimewaan suratul Fatihah ini? Maka dijelaskanlah oleh para mufassir, para ulama tafsir, bahwa di antara keistimewaannya adalah bahwa sab'an minal matani, 7 ayat yang diulang-ulang ini, yang paling spesial adalah surat ini hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Artinya apa? Dari 114 surat, lalu kemudian minus surat Al-Fatihah, 113 surat, isi kandungan di dalamnya, lubnya akan kita temukan, akan kita dapatkan pada surat, pada ayat-ayat, pada surat-surat, pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mulai dari surat Al-Baqarah sampai surah An-Nas, inti kandungannya, pesan-pesannya dan lubnya akan bisa kita temukan dalam kitab Injil yang aslinya, akan bisa kita dapatkan dalam Taurat yang aslinya, akan bisa kita temukan dalam Zabur yang aslinya. Tapi berbeda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau Al-Baqarah, inti pesannya juga disampaikan kepada Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, juga diberikan pesannya itu kepada Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, juga diberikan inti pesannya itu kepada Nabi Isa yang menerima kitab Injil. Tapi Al-Fatihah tidak. Bahkan dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu iya, Al-Fatihah tidak. Kenapa Al-Fatihah tidak? Dan bagaimana kita tahu itu? Karena munculnya huruf K di situ. Dhamir muttasil yang hanya digunakan lil mufrad, anta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad atainaka, sungguh kami hanya memberikan kepadamu Muhammad. Sungguh kami hanya memberikan kepadamu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sab'an minal mathani. Maka baik teksnya ataupun bahkan kandungan dari surah Al-Baqarah, Al-Fatihah itu tidak diberikan kepada Nabi Musa, tidak diberikan kepada Nabi Isa, tidak diberikan kepada Nabi Daud yang menerima kitab-kitab sebelumnya, dan juga bahkan tidak diberikan kepada Nabi Ibrahim yang menerima suhuf dan seterusnya dan seterusnya. Al-Fatihah hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Apa hebatnya Al-Fatihah? Dan salah satu kehebatan Al-Fatihah itu adalah dia menjadi Ummul Quran, Ummul Kitab. Dia menjadi ibunya Al-Quran atau ibunya Al-Kitab. Begitu para ulama menyebutkan. Artinya apa? Bahwa semua isi kandungan Al-Quran, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, pesannya, intinya akan kita temukan dalam suratul Fatihah. Dan hebatnya lagi, dari 7 ayat surah Al-Fatihah itu, inti pesannya bisa kita temukan dalam apa? Dalam ayat yang pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan lebih hebatnya lagi, dari 19 huruf di ayat yang pertama itu, inti pesannya bisa kita akan dapatkan di huruf yang pertama, yaitu huruf Ba. Kita ulang. Premis 1, semua isi kandungan Al-Quran yang kita, ada yang menyebut 6.666 ayat, ada yang menyebut 6.236 ayat, inti pesannya akan kita temukan di 7 ayat pertama suratul Fatihah. Premis 2, semua isi kandungan suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat itu akan kita dapatkan di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
premis 3, semua isi kandungan yang terdiri dari 19 huruf di ayat yang pertama itu intinya ada di huruf yang pertama, huruf ba. Kesimpulannya bahwa semua isi kandungan Al-Quran hanya ada pada satu huruf saja, huruf ba, yang mengawali surat Al-Fatihah dan bahkan mengawali Al-Quran Al-Karim ini. Nah, sekarang kita ke huruf ba. Ada apa dengan huruf ba itu? Dari sekian banyak, bahkan lebih kurang 14 ma'ani al-ba yang dikandung di dalam surat Al-Fatihah itu, makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah di ayat yang pertama, di huruf yang pertama, yaitu huruf ba itu minimal ada 2. Pertama namanya al-musahabah, bersahabat. Apa yang bersahabat? Zat yang menurunkan huruf ba itu dengan hamba yang membaca huruf ba itu kemudian. Artinya apa? Yang bersahabat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita, makhluk Allah yang menghambakan diri kepadanya, yang kemudian membaca huruf ba ini di setiap rakaat sholat kita. Maka di huruf ba inilah intinya. Kalau sekiranya Allah menyebut bahwa sholat itu ada di surat Al-Fatihah, dan bahwa inti dari surat Al-Fatihah itu ada di huruf ba, maka sungguh poin dari sholat itu sebenarnya ada di pesan al-musahabah ini. Apa yang al-musahabah itu? Bersahabat. Siapa yang bersahabat? Kita, hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan huruf ba itu. Maka sungguh pesan di saat kita membaca huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, di setiap rakaat sholat kita, sungguh kita telah sedang mengikrarkan diri untuk menjadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaknya sebagai seorang sahabat dengan zat yang kita coba PDKT untuk mensahabatinya, apa? Tentu kita akan berbuat sesuai dengan keinginan sahabat kita itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sungguh kita sedang mengikrarkan diri bahwa kita akan menjadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan berusaha setelah kita mengikrarkan diri di luar sholat itu, apapun aktivitas kita, bahwa bahkan dari setiap gerak tubuh anggota tubuh kita ini, semuanya akan berada dalam perlindungan dan pengawasan sahabat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh orang yang benar bismillahnya di saat dia mengikrarkan diri dalam sholatnya itu, lisannya yang berbismillah itu, dari lisan yang mulia itu tidak akan pernah keluar lagi kata-kata kotor. Maka sungguh mata yang berbismillah dalam ikrar bismillahnya di dalam sholatnya itu, matanya tidak akan pernah mau melihat hal-hal yang kotor. Maka sungguh telinga yang berbismillah, yang dalam ikrar persahabatannya dengan Allah di dalam sholat itu, dia tidak akan mau dan tidak akan pernah bersedia mendengarkan gunjing fitnah dan segala macamnya. Bahkan telunjuk yang berbismillah, telunjuk orang yang sholat, telunjuk yang berbismillah tidak akan pernah dipakai untuk mengambil barang orang lain tanpa izin. Kaki yang berbismillah, yang di dalam sholat dia ikrarkan bahwa kakinya akan menjadi sahabat Allah, maka kaki yang mulia itu tidak akan pernah namun menyorongkan terompau orang tanpa izin. Maka bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, artinya apa? Kalau semua orang yang sholat benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, benar dalam ikrar persahabatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah surah Al-Ankabut ayat 45 pasti terwujud. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh dengan sholat itu akan mencegah musalli, orang yang sholatnya, dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kapan orang yang sholat itu bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar?
kalau ikrar persahabatannya dengan Allah Subhanahu wa taala terjalin dengan kuat. Dan hebatnya ketika kita mengucapkan bismillah, ikrar persahabatan dengan Allah itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis qudsi Allah jawab ternyata, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku bikin kontrak perjanjian dengan hambaku, wa li 'abdi ma sa'al. Hamba-hambaku yang mengungkapkan ikrar persahabatan ini, aku akan kabulkan doanya kemudian kalau sekiranya dia bermohon kepadaku. Maka bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah rahimakumullah, sekarang sesungguhnya tugas kita adalah kita tidak kurang dari bahkan minimal 17 kali kita baca ini, bahkan lebih dari itu. Kalau sekiranya kita tambah dengan salat rawatib 12 rakaat sudah 29 kali kita baca. Kalau bahkan kita tambah dengan tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat sudah 40 kali kita baca. Kalau kita tambah dengan salat sunat, wudu, salat tahiyatul masjid, salat isyraq, salat duha, sudah sekian puluh kali kita baca ikrar persahabatan kita dengan Allah ini. Tapi kenapa ikrar persahabatan itu kemudian longgar? Karena ikrar persahabatannya tidak benar-benar terpahami dengan baik. Maka bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah rahimakumullah, sekarang tugas kita adalah ketika lisan kita mengucapkan ikrar persahabatan dengan Allah, maka hendaknya lisan, pesan dari lisan itu sampai transfer ke dalam kalbu dan jiwa kita, sehingga kalbu dan jiwa kita itu memberikan energi positif kepada seluruh anggota tubuh kita. Maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita akan menjadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita akan menjadi mulut yang bersahabat dengan Allah. Mata kita akan menjadi mata yang bersahabat dengan Allah. Telinga kita akan menjadi telinga yang bersahabat dengan Allah. Tangan dan kaki kita akan menjadi tangan dan kaki yang bersahabat dengan Allah. Bahkan akal dan hati kita menjadi akal dan hati yang bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terlaksana dengan baik, maka insya Allah akan muncul insan-insan yang mulia. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah walhamdulillah alladhi asbahna bibarakatihi wa amsayna biridaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين في أي مكان وخصوصا في بلادنا إندونيسيا هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر